Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Anas Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Gemilang, galang-galang gemilang. Dalam episode 85 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-25 dengan judul Suster Memburu Cinta. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Henny sebagai Putri, Ferry Fadli sebagai Galang, Indrawati sebagai Suster Wati, Siska sebagai Patrem, Sunario sebagai Gimbul, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pada kisah korban berjatuhan diceritakan, ternyata apa yang diperbuat oleh Mbah Dukun Guno Umok adalah benar. Seperti apa yang diperkirakan Galang Gemilang, di mana Galang pernah memaparkan pengalamannya kepada seorang pemuda desa bernama Doblang. Namun apa yang terjadi? Doblang pun masih juga ingin mendapatkan uang pembagian dari hasil penjualan benda aji-aji yang didalangi Mbah Guno Umok. Bahkan korban berjatuhan. Di antaranya, Gimo terlanjur menggadaikan pikukuh atau sertifikat orang tuanya. Jiwang telah menjual sepedanya. Begitu juga Doblang. Sementara janda kembang yang bernama Marinten pun jadi korban Mbah Guno Umok. Nah, saudara, barulah mereka sadar apa yang pernah diceritakan Galang Gemilang saat itu adalah benar adanya. Yang aku herankan, kenapa Mas Galang itu kok ya sempat nimbrung acaranya orang-orang desa itu. Apalagi yang namanya ngurus, apa itu? Cupuk Manik, Raja Brono. Aneh-aneh saja. Sebenarnya bukan maksudku untuk ikut campur urusan mereka, Putri. Aku hanya sekedar memperingatkan mereka. Aku sendiri sudah tahu kalau mereka itu bakalan jadi korban. Mereka itu hanya dibohongi. Orang yang bernama Mbah Guno Umok itu hanya mau uangnya saja. Nah, di sini berarti Mas Galang gagal untuk jadi penasehat. Sebenarnya apa coba? Jangan beralasan, Mas. Mas Galang pasti akan beralasan, itu bukan urusanku. Begitu kan? Kalau itu memang tidak ada sangkut pautnya dengan aku, apa aku harus maksa mereka? Toh yang digunakan duit mereka sendiri. Sudahlah. Pokoknya Mas Galang tidak berhasil. Begitu saja. Ya, memang begitu keadaannya. Mau apa? Mas, aku sekitar 5 hari lagi ada acara. Acara apa lagi? Reuni. Reuni? Iya, yaitu reuni SMA aku dulu, Mas. Reuni antara alumni 75 sampai 89. Kamu ikut? Iya, ikut dong. Aku ini kan termasuk putri Solo saat SMA dulu. Loh, kok ketawa? Memangnya kenapa? Tidak percaya kalau dulu aku pernah jadi putri Solo? Ya jelas saja aku ketawa. Habis, yang mau kasih kamu gelar putri Solo itu siapa? Kayak kamu, centil begitu kok jadi putri Solo. Loh, apa yang pantas jadi putri Solo itu hanya Kristina, begitu? Mas, kamu naksir benar ya sama Kristina? Kamu itu ngomong apa sih, Tri? Yang ditanyakan kok malah masalah Kristina melulu. Kristina itu biasa-biasa saja menurut aku. Buktinya, waktu rekaman di studio dia, Mas Galang tidak mau ngajak Putri. Nah, ketahuan kan sekarang? Apalagi Mas Her ngasih perannya juga pinter. Mas Galang jadi pasangan Kristina. Ayo, mungkir. Lalu apa hubungannya? Itu kan bisa-bisanya Herjuna saja. Orang tidak bisa main drama kok diajak. Ya, itu kan hanya terpaksa saja. Terpaksa atau memang senang? Masih ngejar lagi nih, pertanyaannya. Awas ya kamu. Ya, tidak jadi deh. Nah, pokoknya dalam reuni nanti, Putri akan mengadakan acara sip, oke? Oke, terserah. Tidak ya terserah. Loh, kok begitu? Iya, biar kamu senang lah. Nah, begitu dong, Mas.
biar aku yang buka. Jangan, Putri saja yang buka. Nanti kalau tamunya cewek, wah, bisa-bisa kecantol langsung sama Mas Galang. Loh, maaf. Kalau tidak salah, pasti Suster Wati. Benar kan? Benar. Cari Mas Galang ya? Benar. Nah, dugaanku tepat. Setiap ada tamu cewek, pasti cari Mas Galang. Loh, maksudku... Suster Wati jangan tersinggung. Kalau Suster Wati mencari Mas Galang dalam artian lain, maksud saya ada urusan lain begitu. Mari silakan masuk. Terima kasih. Jadi, maksud Suster Wati hanya memberitahu saya kalau pasien yang bernama Gimbul itu memanggil saya karena ingin bertemu dengan saya. Benar, Mas Galang. Sebab dia sudah sembuh. Karena istrinya sendiri tidak tahu datang ke alamat sini. Ya, terpaksa saya harus mampir. Karena saya sudah terlanjur sanggup akan memberitahu pada Mas Galang. Iya. Lalu ada apa ya maksud sebenarnya? Saya kurang tahu, Mas. Yang jelas, kata istrinya bernama Patrem itu hanya kepingin ketemu sama Mas Galang. Hanya itu. Ya, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, saya mohon pamit, Mas. Loh, jangan buru-buru, Suster Wati. Kami di sini tidak mengusir Suster Wati kok. Di sini aman. Maksud saya bebas. Kan saatnya besok masih jam 5 nanti kan? Tapi saya harus pulang segera. Ya, oke lah kalau begitu. Saya atas nama Mas Galang, khususnya saya, nanti ketemu di rumah sakit, oke? Kamu itu memang selalu begitu kok, Tri. Loh, tapi Mas Galang suka kan? Tidak mesti. Kadang-kadang ya tidak. Tidak, kalau aku suruh mengantarkan kemana-mana, begitu kan? Padahal sebenarnya Mas Galang sangat untung sekali. Bahkan untung besar. Kalau tidak, coba bayangkan. Dari kita sampai ketabrak becak dulu, Mas Galang bisa kenalan sama dokter Tantri. Mengantar pasien bernama Gembul itu bisa ketemu Suster Wati. Dan ketika aku ajak ke kampus, bisa kenalan sama Kristina. Loh, begitu kok ya tidak mau terima kasih sama adiknya loh. Mbok Yao mengucapkan terima kasih kepada adiknya. Syukur kalau dikasih duit. Kok malah tidak diterima. Sudah. Maunya kamu itu tenang. Kalau sudah cerita tidak ingat orang lain. Tidak bisa dong, Mas. Itu kan pembawaan dari sononya, dari pabriknya. Pabrik. Memangnya apaan pakai pabrik segala? Ya, udahlah. Sudah kalau begitu. Sekarang Putri mau jadi Putri Solo beneran. Sekarang Mas Galang mau kemana? Waduh, Putri Solo tidak begitu bicaranya. Itu bicara wayang orang, sempodro. Putri Solo itu ya luas, punya sopan santun, menghormati orang lain, hitam manis, berambut panjang. Ya begitu, nggak kayak kamu, Tri. Dan sekarang Mas Galang mau jadi dalang ya? Aku jadi kalah kalau menggambarkan. Udah sekarang aku mau cuci pakaian dulu. Ya, sana cepat. Itu akan lebih baik. Nah, aku titip satu ya. Nah. Itu jeleknya Mas Galang. Buntutnya aku titip satu. Kalau mau, aku juga tidak maksa kok. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot.
Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pasti Mas Galang datang, Mas. Saya sudah minta tolong sama Suster Wati kok. Jadi benar kau sudah sampaikan sama Suster Wati? Sudah. Mungkin besok nanti dia datang, Mas. Ya, kalau memang suster itu menyampaikan pada Mas Galang. Selamat sore. Selamat sore. Oh, Mas Galang toh. Mas, ini dia. Mas Galang datang. Oh, apa saudara memesan kepada Suster Wati agar saya datang kemari? Begitu? Betul Mas Galang. Saya jadi merepotkan Mas Galang saja. Oh, tidak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Atau mungkin ada keperluan lain dengan saya? Begini Mas Galang. Setelah kejadian itu, hingga saya sembuh di tempat ini, saya menyadari bahwa saya yang salah terhadap Mas Galang. Loh. Saya kok malah tidak paham dengan maksud saudara. Kenapa tiba-tiba saudara mengatakan hal semacam ini pada saya? Maksud saya tentang kejadian beberapa hari yang lalu itu, Mas. Ketika saya mabuk dan membuat geger orang kampung. Terus terang, saya mau minta maaf sama Mas Galang. Loh. Saya kan tidak apa-apa. Tapi istri saudara itu saat itu yang jatuh sakit. Saya yang menolongnya. Ya, saya sudah meminta maaf pada istri saya, Mas. Dan kenapa setelah saya sembuh, tiba-tiba saya membenci perbuatan saya yang lalu. Yang suka main judi, suka main nomor, dan suka mabuk. Atau mungkin karena kakinya yang sekarang cacat, Mas Gimbul mau mengakui kesalahan pada saya dan tidak mengulang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Sungguh Patrem. Sekarang saya ini sadar, insaf. Entahlah, yang jelas setiap saya tidur, saya merasa berdosa kepadamu. Saya benar-benar menyesal, Patrem. Sudahlah, Mas. Tidak usah menyesal. Penyesalan itu tidak ada gunanya. Mungkin yang lebih baik tidak mengulangnya lagi. Bukankah begitu, Mas Galang? Iya, betul, Mbak Yu. Penyesalan tanpa didasari dengan perbuatan itu akan percuma saja. Sebab suatu saat akan timbul lagi. Tapi benar, Mas Galang. Setelah istri saya cerita tentang Mas Galang, wah, pokoknya saya mengagumi pribadi Mas Galang. Saya ini bukanlah orang yang patut dikagumi. Menurut saya ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang lebih. Tapi banyak lebihnya daripada kurangnya. Ya, namanya saja manusia, Mas. Tunggu. Apakah kaki saudara sudah bisa untuk berjalan? Sudah, Mas. Mungkin kata dokter Tantri, 2 hari lagi bisa pulang. Walau sebenarnya saya sudah bosan tidur di rumah sakit ini. Tapi, kalau tidak menjalani begini, mungkin tidak akan pernah berjanji seperti tadi kepada istri saudara. Saya tidak akan minum minuman keras lagi, tidak main nomor lagi, main perempuan lagi. Ya, bisa juga begitu. Sudahlah, Patrem. Jangan ngomong begitu. Pokoknya saya sudah kapok. Tobat, benar-benar tobat. Ya. Asal jangan kapok-kapokan saja. Ya? Tidak, Mas. Mas, maaf ya. Apakah Suster Wati itu pacar Mas Galang? Pacar? Bukan. Saya tidak punya pacar. Mas Galang bohong. Benar. Saya ini hanya teman biasa saja. Kenal saja ketika mengantarkan saudara kemari.
Kalau tidak percaya, tanya saja pada dia. Masalahnya, Mas, kalau Suster Wati mengantarkan obat kemari, dia sering bercerita tentang Mas Galang. Ya, pokoknya banyak yang diceritakannya, Mas. Aneh. Suster Wati sering cerita tentang aku. Tapi benar kan, Mas? Tidak. Mungkin saja kalian salah dengar, ya. Mungkin bukan Galang saya. Kan banyak nama Galang di Solo ini. Ya kan? Bukan Galang saya barangkali. Tapi Mas, kami tidak salah dengar loh. Iya, kami juga tahu, Mas. Siapa lagi kalau bukan Galang sampean ini? Loh, kok malah delek-delek begitu, Mas? Saya ini tidak ngelamun. Hah? Oh ya, lalu apa keperluan saya disuruh kemari? Hah? Ya, selain saya meminta maaf, saya ingin mengaku kepada Mas Galang sebagai saudara laki-laki, sedulur Sinoroweti. Iya, saya tidak keberatan. Karena saudara sendiri yang menganggap saya orang yang berjasa, sekalipun tidak langsung. Iya, benar, Mas. Tapi dengan hati yang tulus, saya mengakui bahwa Mas Galanglah yang menyadarkan saya. Bukan karena pamrih ataupun apa. Baiklah, tapi yang perlu saudara ketahui, saudara harus benar-benar memegang janji saudara sendiri. Iya, Mas. Benar, Mas. Sumpah pun saya rela. Wah, saat jam berkunjung sudah habis, saya mau pulang dulu. Lain waktu kita bertemu lagi. Benar, Mas. Benar, Mas. Kami akan ke rumah Mas Galang. Kami akan ke rumah Mas Galang. Iya. Mas Galang mau lewat mana? Lewat depan. Kenapa buru-buru? Lagi pula pintu depan sudah ditutup. Oh, jadi harus lewat mana ini? Lewat pintu belakang saja. Apakah Mas Galang buru-buru? 1/4 jam lagi saya juga balik. Aneh. Dia mengajak saya pulang sama-sama. Tidak. Mungkin ini hanya perasaan saya saja. Bagaimana keadaannya? Siapa? Ya, pasien saudara Gimbul itu. Masa saya? Baik. Katanya dia sudah bisa pulang 2 hari lagi. Apakah suster yang merawat dia? Iya. Apakah dia bercerita? Ya. Cerita banyak kepadaku. Bahkan juga cerita banyak tentang Suster Wati yang setia merawatnya. Katanya suster sabar dan tidak seperti suster-suster lainnya begitu. Perasaan saya biasa-biasa saja kok. Kenapa aku bisa salah tingkah berhadapan dengan dia ya? Maaf suster. Kalau saya bicara dengan suster mungkin saya akan bisa mengganggu. Bagaimana kalau saya tunggu suster di titipan sepeda depan? Tidak usah. Sekarang juga saya juga mau pulang. Itu dia Suster Weni sudah datang. Suster, apakah jalannya tidak keliru ini? Iya, keliru. Masih muda jangan suka ngelamun. Tidak. Mas Galang bawa motor? Iya. Kalau begitu kita bisa sama-sama. Saya bawa helm 2 kok. Terima kasih Mas kalau begitu. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat.
Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Akhirnya Susterwati berhasil berjalan bersama Galang. Nah, saudara pendengar, silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.